Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Panji dari Kopi Koki. Nah, kali ini gue mau ngebahas tahapan-tahapan proses dari pemijahan ikan mas koki ya, mulai dari apa aja yang harus kita siapin, terus pengecekan indukannya bagaimana gitu ya. Jadi sebelum kita mulai, biasa ngopi dulu biar semangatnya full 100%. Mantap ya. Jadi kali ini gue akan membahas tahapan-tahapan proses pemijahan mas koki ya, atau goldfish. Jadi gue akan membahas yang biasa gue lakukan di sini tuh apa aja yang dipersiapkan, tahapan-tahapannya bagaimana. Jadi gue akan bahas satu persatu supaya kalian bisa mengikuti apa yang biasa gue lakukan, pengalaman gue gitu, dan mudah-mudahan bisa berhasil. Jadi kali ini gue mau ngebreed Oranda short body shottel, atau yang biasa disebut orang-orang tuh lagi ramenya nih, lagi in, itu Oranda bagong. Nah, untuk jenis warna yang gue breed kali ini itu ada Oranda PW Sakura. Oranda PW Sakura untuk yang betinanya tadi pagi gue udah pantau, dia udah mulai dikejar-kejar sama jantannya. Jadi jantannya itu gue pakai Oranda PW Sakura sama Oranda PW Tiger gitu. Nah, ini kalian bisa lihat itu udah mulai dikejar-kejar. Nah, tahapan pertama dalam rangkaian proses pemijahan mas koki itu ya, yang pertama itu kalian harus bisa mengetahui atau membedakan mana yang betina dan mana yang jantan gitu. Gimana sih bang caranya ngebedain mana yang betina mana yang jantan? Nah, kalau gua biasa cuma gue pakai satu metode pengecekan, yaitu sirip dayung dari si ikan ya. Kalau untuk jantan, yang pertama kita cek jantan dulu ya. Kalau untuk jantan kalian raba sirip dayungnya. Kalau misalnya ada kayak semacam grenjul gitu. Bahasanya grenjul. Kalau misalkan ada grenjul seperti pasir dari tulang sirip dayung si jantan itu artinya ikan yang kalian cek itu fix jantan gitu ya. Kalau untuk yang betina, dia mulus, dia nggak ada grenjul pasir itu nggak ada. Jadi itu tahapan pertama, bagaimana membedakan jantan dan yang mana yang betina. Nah, terus untuk langkah yang kedua gitu, langkah yang kedua itu kalian harus cek si betinanya itu udah siap atau belum gitu. Kalau betinanya udah siap untuk bertelur, dia itu punya perut itu agak membesar dari yang seperti biasanya. Terus ketika kalian raba atau kalian pencet gitu, jadi si perutnya itu yang bagian bawah sini, kalian sentuh gitu, kalian raba, itu agak empuk,
agak empuk tapi bukan empuk yang berlebihan. Kalau empuk yang berlebihan artinya ya udah lembek banget gitu, udah nggak ada telurnya gitu. Kalau belum bertelur, belum siap bertelur, biasanya dia agak keras gitu. Nah itu untuk betina yang sudah siap. Kalau misalnya dia emang udah bener-bener siap gitu ya, udah nggak tahan lah gitu, itu kalau misalkan kalian sentuh gini aja, sedikit aja kalian sentuh gini aja, itu telurnya pasti keluar. Itu kalau misalnya si ikan betina ini udah bener-bener siap gitu. Nah tinggal kita periksa yang jantan, kita cari jantan mana yang kira-kira udah siap untuk dipijak. Nah kalau untuk yang jantan itu sama, kalian urut atau sentuh bagian perut bawahnya gitu. Jadi nanti kalau misalnya dia mengeluarkan cairan putih seperti susu gitu ya, cairan putih seperti susu, itu artinya dia sudah siap untuk melakukan proses pemijahan gitu. Nah, ini contohnya kayak gini, gue bisa kasih contoh ya, mungkin mudah-mudahan kelihatan di kamera. Nah ini udah mengeluarkan cairan putih seperti susu ya. Nah itu, nah ini udah siap untuk melakukan pemijahan gitu. Nah untuk selanjutnya kalian harus mempersiapkan beberapa perlengkapan untuk melakukan proses pemijahan ya. Jadi ini untuk wadahnya, gue simple aja, gue pakai ini supaya kalian bisa mengikuti. Ini juga pasti di rumah kalian juga ada ya gitu. Ini gue pakai bak ember plastik untuk wadah pemijahannya. Terus untuk media bertelurnya, gue di sini nggak pakai media tanaman hidup ya. Jadi gue pakai tali rapia yang gue anyam seperti kemoceng. Jadi nanti si betinanya itu akan bertelur menempel di media ini gitu. Nah, terus setelah nanti airnya diisi ya paling gue nambahin sedikit garam karena ini airnya kan gue langsung dari tanah gitu. Airnya langsung dari tanah, nggak gue endapin semalam dulu. Jadi nanti gue kasih ini sedikit gitu supaya membunuh bakteri-bakteri yang ada gitu. Oke. Ya, jadi ini yang bak yang tadi ya udah gue isi air. Medianya ini media yang tali rapia tadi untuk tempat menempelnya telur-telur dari ikan mas koki yang betina ya. Ini gue ganjel pakai batu supaya dia nggak ngambang. Terus tinggal kita kasih garam ikan. Kita kasih garam ikan sedikit aja. Nah, cukup. Nah ini kita diamin dulu kurang lebih sekitar 5-10 menit, baru nanti kita akan masukkan si indukan mas koki ya. Ya ini udah 10 menit ya, udah 10 menit gue diemin, si garamnya juga udah larut. Terus ini gue tambah aerator ya supaya kadar oksigennya juga tetap terjaga. Nah ini kita masukin si betinanya dulu ya, kita masukin. Ini ada 2 ekor betina yang gue siapin untuk dipijah, mudah-mudahan berhasil. Ini jantannya ada 3, gue pakai 3. Tadi gue cek itu ada, nah ini gue cek ada 3 yang siap ya. Siap dalam artian gue pencet perutnya itu keluar spermanya bagus gitu. Jadi si cairan putih kayak susu itu yang spermanya itu bagus gitu, jadi tebal. Kalau masih tipis gitu, nah itu sayang kalau misalkan dipaksain buat dipijah gitu, karena nantinya nggak akan maksimal gitu. Jadi ini PW Sakura menuju Tiger itu, nanti dia bisa mutasi berubah jadi Tiger ini ya. Ini 1 jantannya, terus 2 ini PW Sakura aku masukin. Nah yang ini blue base ya, Tiger. Sini motifnya Tiger, cuma dia masuknya di blue base ini. Nah
Jadi ini ada 3 jantan sama 2 betina yang gua pijah. Mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan dia bisa bertelur. Nah, untuk pakannya gue biasanya kalau proses pijah gini gue nggak kasih pakan pelet gitu. Jadi gue biasanya kasih jentik nyamuk gitu. Nah, ini jentik nyamuk ya. Tadi malam nih si Yanto nih udah keliling-keliling nyari nih jentik nyamuk untuk pakan si calon-calon indukan atau indukan yang ada di sini gitu. Biasanya kalau jentik nyamuk itu gue pakai cuma untuk indukan dan calon indukan gitu. Jadi fungsinya itu untuk mempercepat proses matangnya si sel-sel telur sama si sel-sel sel sperma yang ada di indukan gitu ya. Nah, ini kita serok, nah, terus kita kasih ke indukan yang mau kita breed ya. Yuk makan. Nah, ini tadi udah dibersihin ya. Jadi sebelum kita kasih ke ikan harus kita bersihin dulu gitu. Jadi ada apa namanya, ada selain jentik yang harus kita buang itu. Biasanya kalau dari kali itu kan banyak apa namanya, kayak sejenis apa ya, belatung gitu. Nah, itu harus kita buang. Jadi murni jentik yang harus kita kasih gitu. Nah, jadi itu tadi tahapan-tahapannya, perlengkapannya apa aja. Jadi kita tinggal tunggu aja si ikan ini melewati proses pijahnya, dan kita lihat nanti telur-telurnya pasti udah nempel-nempel ya di media yang kita udah siapkan itu gitu. Nah, nanti setelah kita lihat sudah airnya sudah mulai keruh, terus sudah mulai agak berbusa gitu, itu tandanya di dalam itu udah ada telur-telurnya, itu pasti itu. Jadi kalau misal air udah keruh terus udah agak berbusa gitu, nah itu si indukannya, jantan dan betinanya semua kita angkut, kita pindahin gitu. Jangan sampai kita biarin gitu, nanti si telurnya dimakanin lagi sama si indukannya gitu. Oke, jadi ini kita tunggu. Kalau gue biasanya proses pemijahan dimulai sore, itu pagi gua cek udah bertelur baru gua angkat gitu. Nah, ini berhubung ini pagi, gua taruhnya paling nanti sore lah. Sore kita cek lagi apakah dia bertelur atau belum. Kalau misalkan belum, lanjut kasih jentik nyamuk, kita cek keesokan harinya. Nah guys, itu jadi tadi itu langkah-langkah yang biasa gua lakuin di markas Kopi Koki ya. Kalau misalkan gua mau memijahkan ikan mas koki atau goldfish, itu dia tahapan-tahapannya, perlengkapannya apa aja yang gue biasa pakai, yaitu cuma biasanya gue nggak di media bak ember seperti itu ya. Jadi biasanya gue langsung di kolom ini, di kolom kecil ini adalah kolom pemijahan, sama di bak kulkas di belakang ya. Itu biasanya gue melakukan proses pijahnya tuh di situ gitu. Nah, ini kemarin gue sempat memijahkan Orando short body shorttail yang tricolor sama panda ya. Nah, ini anak-anakannya udah usia kurang lebih sekitar 3-4 minggu lah gitu. Oke guys, cukup sekian konten kali ini, proses atau langkah-langkah memijahkan mas koki atau goldfish ya. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe. Kalau misal video ini menarik untuk kalian bagikan, tolong silahkan dibagikan supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan memberikan pengalaman-pengalaman yang bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.